وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ada hadis lagi yang lebih mulia ya, dalam masalah ini terutama bagi laki-laki. Ini hanya dengan menahan emosi, balasannya Allah dengarkan dari Nabi SAW. Ini emosi kalau kita lagi marah dan kita mampu melampiaskan tapi kita nggak mau lampiaskan. Setiap kali terjadi itu kita akan dapat balasan yang luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis, "Man kadhama ghaidhan wa huwa yastati'u an yunaffidha, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyiru fi ayyil huri sya. Fi ayyil huri sya." Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal dia bisa melampiaskannya. Dia marah sama istrinya, marah sama anaknya, marah sama temannya. Dia mampu, dia benar. Maka pasti Allah akan memanggilnya pada hari kiamat nanti di hadapan makhluk-makhluk hingga dipersilahkan baginya untuk memilih bidadari yang ia kehendaki. Ya, selain daripada istri-istrinya di surga, bidadari yang sudah ada, ditambah lagi bidadari untuk melayani kebutuhannya di surga nanti hanya dengan menahan emosi yang dia bisa lampiaskan. Ada sahabat pernah bertanya, hadis itu hadis sahih riwayat Tirmidzi dan juga Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis yang lain Abu Hurairah berkata radhiyallahu bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inna li karaba asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'un ilayya wa ahlum anhum wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya faqala la in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat-kerabat. Aku menghubung tali, aku melanjutkan silaturahim dengan mereka, namun mereka malah memutusku. Aku datang, aku ziarah, segala macam, mereka tidak mau datang. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka membalas dengan perbuatan jelek kepadaku. Aku berusaha sabar terhadap mereka, namun mereka malah berbuat acuh terhadapku. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika kamu benar sebagaimana yang telah kamu katakan, maka seakan-akan kamu telah memberi makan debu kepada mereka dan kamu senantiasa mendapat pertolongan dari Allah dalam menghadapi mereka selama kamu tetap berbuat demikian. Jadi di sini kita lihat Nabi SAW tidak bilang balas juga, ya, lakukan ini juga, tidak. Nabi SAW mengatakan kalau kau lakukan itu dengan sabar, tetap saja kau tidak mau memutus silaturahim mereka, membantu mereka walaupun mereka tidak mau membantumu, kamu sabar walaupun mereka cuekin, maka kau akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, ini hadisnya panjang saya langsung baca terjemahannya saja. Suatu ketika Uyainah bin Hasan mendatangi Hudzaifah bin Yaman, lalu singgah di putra saudaranya Al-Hur bin Qais. Ia adalah salah satu orang yang dekat dengan Umar dan dia termasuk para qurra atau ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa bermajlis dan bermusyawarah dengan Umar, baik yang tua maupun yang muda usianya. Uyainah lalu berkata kepada putra saudaranya, wahai putra saudaraku, apakah kamu mempunyai tempat di hadapan Amir ini? Mintalah izin bagiku agar bisa menemuinya. Maka putra saudaranya berkata, saya akan meminta izin kepada Umar agar kamu dapat menemuinya. Ibnu Abbas berkata, maka Al-Hur meminta izin untuk Uyainah. Lalu Umar pun mengizinkannya masuk. Ketika Uyainah masuk dan menemui Umar, ia tiba-tiba berkata, wahai Ibnu Khattab. Jadi Uyainah ini kebetulan orang dari padang pasir, ya. Ngomongnya kasar. Wahai Ibnu Khattab, demi Allah, engkau tidak memberikan kepada kami harta yang banyak dan tidak melaksanakan hukum di antara kami dengan adil. Maka Umar beda dengan Nabi SAW. Umar sempat marah, gitu kan? Maka Umar pun marah sehingga berkeinginan untuk memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Lalu Al-Hur, salah satu dari hafidh Quran, berkata kepada Umar, wahai Amir Mukminin, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya. Nah, ini disebutkan dalam Al-Qur'an yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Selalulah memaafkan, ya. Allah mengatakan kepada nabinya,
jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maka berkata Al-Hur tentang sepupunya sendiri yang bernama Uyainah, wa inna hadza minal jahilin. Wahai Amir Mu'minin Umar, ini orang yang ngomong sama anda dengan kasar, orang bodoh. Seperti yang Allah bahasakan. Kalau dia faham hukum agama, dia enggak akan berkata kasar begini. Wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha alaihi wa kana waqqafan inda kitabillah. Maka tiba-tiba emosi Umar diberhentikan oleh dirinya, maka dia berhenti, dia tidak mau melampiaskan sementara kitabullah ditilawakan dan dia selalu bisa menerima apa yang dibahasakan dalam Al-Quran. Artinya dia selalu menerima masukan dari Al-Quran. Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kemarahan Allah. Kalau dia berusaha bertakwa kepada Allah, patuh, dia tidak akan dapat murkanya Allah. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maksudnya dia pasti menjaga, mengontrol. Dan kalau bukan pada hari kiamat, karena hari kiamat akan datang, sungguh tidaklah sabar diusahakan sebagaimana apa yang kalian lihat. Kalau seandainya tidak ada surga, nggak ada hisab hari kiamat, maka kita tidak butuh sabar. Tapi karena itu ada, maka kesabaran dibutuhkan. Luqman al-Hakim yang masyhur dalam surah Luqman ya, orang saleh, pernah berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu hilangkan kemuliaan wajahmu, maksudnya kedudukanmu, jangan kau hinakan dirimu dengan meminta-minta dan mengemis, dan janganlah kamu kalahkan kemarahanmu dengan membuka aibmu sendiri. Fahamilah kemampuanmu, niscaya kehidupanmu akan bermanfaat bagimu. Artinya hadapi semua itu dengan kesabaran agar kamu jangan salah dalam melangkah. Sekarang teman-teman kita lihat bagaimana ada kurang lebih 5 kisah saja, saya ringkaskan. Kisah ini tentang orang-orang soleh yang menghadapi permasalahan-permasalahan dengan sabar. Kalau tadi sudah contoh dari Nabi SAW, sekarang kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dia dengan ayahnya sahabat Nabi dan ini sepupu Nabi juga. Pernah satu kali lewat, lalu dicaci maki oleh seseorang yang tidak jelas. Orang itu berkata, kau ini mengaku sepupu Rasulullah, kau ini mengaku orang yang saleh, sahabat Rasulullah, gitu kan? Kau jangan sombong, jangan begitu dan begitu. Ibnu Abbas dengar saja, enggak dijawab sama sekali. Didengar saja. Karena dia punya ilmu, dia tahu. Ini cobaan lagi datang, tugas saya sabar. Dia dengarin sampai selesai. Setelah selesai, ada muridnya Ibnu Abbas namanya Ikrimah. Ikrimah ini adalah orang yang terkenal sekali dengan kesolehannya dan murid langsungnya Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas berkata, wahai Ikrimah, coba tanyakan orang ini. Waktu dia tanya, kamu sudah selesai? Kata Ibnu Abbas, orang itu bilang, iya sudah. Maka Ibnu Abbas kembali kepada muridnya di sebelahnya, coba tanya orang ini, ada hajatnya enggak? Kalau ada, berikan kepada dia. Penuhi hajatnya. Lalu Abdullah bin Abbas pun jalan. Maka orang itu pun dalam kisah dikatakan menundukkan kepalanya karena malu. Ya, jadi subhanallah, kalau kita lihat 2 orang lagi bertengkar, orang yang suka teriak-teriak di antara salah satunya, kita dari jauh walaupun kita belum tahu siapa benar siapa salah, kita akan anggap orang yang marah-marah itu pasti yang salah. Dan yang diam itu pasti orang yang baik. Seperti itulah. Yang satu lagi atau kisah yang kedua teman-teman, Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, salah satu penulis wahyu Nabi SAW, pernah dikatakan kepadanya, ya, ucapan kasar, dikatakan kau tidak memimpin yang benar, karena dia selama 20 tahun menjadi gubernur negeri Syam dan 20 tahun menjadi khalifah, 40 tahun jadi pemimpin. Ya, ini luar biasa dengan keadilan, dengan luar biasa. Tapi ada saja orang yang caci maki dia. Waktu dicaci maki, maka orang-orang di sekitarnya bilang, bagaimana kalau anda menghukumnya? Maka kata Muawiyah, sungguh aku malu jika kesabaranku menjadi sempit karena seseorang dari rakyatku. Artinya tidak perlu aku marah dengan itu. Dia mengucapkan kata-kata, ya sudah, yang penting saya tidak lakukan, selesai. Tidak perlu saya balas dengan menghukumnya. Pernah juga ada seseorang datang kepada Abu Dzar, ini kisah yang ketiga, sahabat Nabi yang mulia. Abu Dzar radhiyallahu anhu didatangi oleh seseorang, lalu orang itu sengaja, subhanallah, bayangkan kisah ini unik ya, sengaja datang dan mematahkan kaki kambing kesayangannya Abi Dzar. Jadi ada kambing kesayangan Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia datang di depan Abi Dzar, ditangkap kambing itu, dipatahkan kakinya di depan Abi Dzar. Lalu Abi Dzar bertanya, kenapa kau lakukan ini? Dia bilang apa? Aku melakukannya dengan sengaja
agar aku dapat membuatmu marah, lalu kau memukulku dan kau mendapat dosa. Maka Abi Dzar berkata, sungguh aku sangat marah terhadap syaitan yang telah menganjurkanmu memancing kemarahanku. Lalu dia pun meninggalkan orang tersebut. Jadi dia tidak pukul, subhanallah. Padahal ini kambing kesayangannya. Ya mirip kalau kita sekarang mungkin punya motor, punya mobil, tiba-tiba ada orang iseng ditempesin bannya. Kita memancing emosi depan mata gitu kan. Tapi subhanallah, dia waktu ditanya kenapa aku lakukan? Ya saya sengaja memang mau ganggu kamu. Kata dia, saya marah tetapi kepada syaitan yang telah membuat kau lakukan ini. Lalu kemudian ditinggalkan, dia tidak pedulikan. Kisah yang keempat teman-teman, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah satu khalifah yang masyhur dengan kesolehannya. Satu malam dia nggak mau sholat di istananya, maka dia pun masuk ke masjid. Dia tidak sholat di rumahnya maksudnya. Umar bin Abdul Aziz tidak ada istana, dia tidak mau tinggal di istana, dia tinggal di rumahnya. Dia masuk ke masjid, di masjid zaman dulu orang banyak tidur di malam hari. Maka dia karena mau sholat, orang banyak tidur, dia sempat melewati beberapa orang untuk pergi ke depan sholat tahajud. Ada satu orang yang sedang dia lewati, bangun gitu kan. Tidak kena apa-apa, cuma dia rasa kepalanya dilewatin. Maka orang itu berkata, apa kamu sudah gila? Dia tidak tahu kalau ini rajanya. Ya. Lalu kemudian Umar mengatakan, tidak. Artinya saya tidak gila. Maka para pengawal Umar ingin memukulnya. Ini orang tidak tahu kalau ini khalifah. Lalu Umar berkata kepada para pengawalnya, jangan pukul dia. Sesungguhnya dia cuma bertanya, apa kamu sudah gila? Saya bilang tidak, selesai. Maka begitu bijaknya Umar bin Abdul Aziz menghadapi masalah seperti ini. Jadi kalau orang caci maki kita teman-teman sekalian, dia bodoh, jangan ikut-ikutan bodoh. Jangan dibalas kebodohan dengan kebodohan. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah bagaimana Ali bin Al-Hasan, ya, dikenal dengan Ali Zainal Abidin, ya, terkenal dengan kesolehannya. Salah satu dari cucu atau cicit Nabi SAW. Satu waktu pernah dia lewat lalu dicaci maki dengan orang tanpa jelas. Kau ini mengaku cucu Rasulullah, kau ini orang mengaku orang alim, orang ceritakan begini dan begitu panjang lebar. Sementara Ali rahimahullah ini atau dia sedang berdiri dan banyak orang-orang di belakangnya murid-muridnya ikut. Dia tenang, dia tundukin kepalanya, didengar, disimak perkataan orang tersebut. Kata-kata semua yang diucapin disimak sama dia. Tuduhan ini, tuduhan itu, dia diam saja. Orang-orang di sekitarnya mau bergerak, dikasih isyarat sama dia. Dibiarin orang itu caci maki sampai selesai. Setelah selesai, kata Ali bin Hasan radhiyallahu anhu majma'in kepada orang tersebut, apa kau sudah selesai? Dia bilang, saya sudah selesai. Kata Ali bin Hasan, sesungguhnya masih banyak hal tentang kami yang engkau tidak tahu. Andai saja kau tahu, maka niscaya kau akan lebih banyak bicara. Lalu dia bilang kepada orang di sekitarnya, mana tadi baju yang saya baru beli? Ada baju dia baru beli, jubah mahal, berikan kepada orang ini. Maka diberikanlah kepada orang tersebut. Maka pada saat orang itu dia tidak ada respon, tidak dibalas dengan keburukan, bahkan memberikan hadiah, maka orang itu mengatakan, aku bersaksi atas nama Allah kalau kau benar-benar keturunan Nabi SAW. Artinya betul-betul ini akhlak luar biasa.